이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Intan Dwi Hayu Agustin dengan NIM A1D1201183 sebagai moderator. Yang kedua ada Irma Cynthia Safitri dengan NIM A1D1231146. Yang ketiga ada Grace Vinesa Simorangkir dengan NIM A1D1231147. Dan yang keempat ada Mayang Sari dengan NIM A1D12090. Nah, pada video kali ini kami akan berdiskusi mengenai tugas pada mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Kali ini yang pertama akan disampaikan oleh Irma. Kepada Irma, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai tugas pertemuan keempat mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Dan di mana di sini tentang menyimak video yang telah diberikan. Nah, yang pertama ada mendeskripsikan proses menyimak yang terjadi pada peserta didik yang ada di rumah berkenaan dengan tahap-tahap berikut ini, yaitu ada tahap mendengar. Pada tahap ini, peserta didik yang ada di rumah mendengar cerita dari pendidik di mana mereka mendengar suara, intonasi pembicara, dan cerita yang disampaikan. Yang kedua, tahap memahami. Setelah mendengar, peserta didik akan berusaha untuk memahami isi dari cerita yang disampaikan. Mereka akan mencoba untuk meresapi konten utama yang disampaikan oleh pembicara. Yang selanjutnya, tahap menginterpretasi. Peserta didik kemudian akan mencoba menginterpretasikan informasi yang telah mereka pahami. Mereka mungkin akan mencoba untuk mengaitkan isi video dengan pengetahuan yang mereka miliki atau mencari makna yang lebih dalam dari cerita tersebut melalui sumber-sumber lainnya. Yang selanjutnya, tahap mengevaluasi. Di tahap ini, peserta didik akan mengevaluasi informasi yang mereka terima dari video mereka, mungkin akan mengkritik atau menilai kebenaran atau relevansi cerita tersebut. Selanjutnya, tahap menanggapi. Peserta didik akan merespon isi dari video di mana pembicara menanyakan informasi terkait cerita dan peserta didik merespon dengan memberi jawaban yang sesuai dengan yang telah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua yaitu tahap mendeskripsikan proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru dengan tahap-tahap berikut ini. Baik, mungkin untuk poin yang pertama mengenai mendeskripsikan proses menyimak yang terjadi pada peserta didik di dalam video itu, bagi teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan mungkin hasil kerjanya, baik mungkin di sini saya akan menyampaikan menurut pendapat saya pada poin pertama, yaitu pada tahap mendengarkan. Nah, jadi setelah melihat video yang telah disediakan pada kegiatan pembelajaran keterampilan bahasa pertemuan kemarin, ada beberapa tahapan menyimak. Nah, untuk tahap menyimak yang pertama itu tahap mendengar. Nah, terlihat pada kegiatan pendahuluan yang terjadi di video tersebut, peserta didik di rumah mendengarkan guru memberikan sebuah nyanyian yang akan menjadi bagian dari cerita yang akan disampaikan nantinya dan peserta didik menirukannya. Nah, pada tahap mendengar ini juga dapat dilihat setelah itu peserta didik mendengarkan guru bercerita mengenai kura-kura. Disinilah terjadi proses awal dari tahap menyimak itu. Nah, untuk tahap memahami yang saya lihat dari video tersebut, peserta didik mendengarkan dan memahami cerita yang disampaikan oleh guru. Jadi mereka
mengamati guru bercerita. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami dari isi cerita tersebut, pada tahap memahami ini, guru itu mengajukan beberapa pertanyaan setelah selesai menceritakan ceritanya. Guru mengajukan beberapa pertanyaan seperti siapa saja tokoh yang ada pada cerita tersebut dan apa ciri-ciri dari hewan yang ada pada cerita tersebut. Nah, untuk tahap ketiga yaitu tahap menginterpretasi, menurut saya pada video tersebut kegiatan pembelajarannya yaitu peserta didik menuliskan kembali cerita tersebut dengan menyebutkan siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita dan ciri-ciri hewan di dalam cerita tersebut. Nah, ini pun menjadikan peserta didik untuk lebih istilahnya memahami apa yang mereka ketahui tentang ciri-ciri hewan tersebut. Kemudian peserta didik pun menyampaikan cerita yang telah ditulis di depan kelas. Selanjutnya, pada tahap mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada video tersebut, yaitu peserta didik menilai apakah cerita yang telah ditulis itu sesuai dengan yang disampaikan guru, seperti karena ceritanya bertemakan tentang cerita hewan, seperti ciri-ciri dari hewan dan apa saja hewan apa saja yang ada pada video tersebut. Nah, untuk tahap terakhir itu tahap menanggapi. Pada video kegiatan pembelajaran tersebut terlihat bahwa peserta didik menanggapi dari pertanyaan guru mengenai cerita yang telah disampaikan karena guru itu beberapa kali mengajukan beberapa pertanyaan dari peserta didik. Nah, dari situlah terjadinya proses menanggapi pertanyaan tersebut. Mungkin itu menurut pendapat saya. Bagi teman-teman lain yang ingin menyampaikan, saya persilakan. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Saya akan melanjutkan, yaitu yang kedua, mendeskripsikan proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru dengan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, pre-listening. Guru memulai dengan mempersiapkan siswa untuk mendengarkan dengan baik. Ini bisa dimulai dengan mengajarkan kosakata yang akan muncul dalam bahasa atau audio yang didengarkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun pemahaman awal siswa tentang apa yang telah didengarkan dan memberikan mereka alat-alat bahasa yang diperlukan dalam memahami isi dari materi yang dijelaskan. Yang kedua, yaitu listening. Guru memutar audio atau menjalankan kegiatan yang melibatkan mendengarkan. Dalam tahap ini, guru bisa memilih antara dua jenis pendekatan menyimak, extensive listening dan intensive listening. Extensive listening biasanya diikuti dengan pertanyaan umum yang bertujuan mengidentifikasi ide pokok atau tema dari audio yang didengarkan. Sedangkan intensive listening melibatkan pendengaran yang lebih rinci dan diikuti dengan pertanyaan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang materi seperti pertanyaan konferensi yang mendetail. Yang ketiga, yaitu post atau pasca membaca. Tahap ini melibatkan analisis bahasa teks yang didengar guru, membantu siswa memahami mengapa pembicara menggunakan tata bahasa tertentu atau menekankan kata-kata tertentu dalam konteks percakapan. Selanjutnya, guru biasanya diminta untuk mengulangi selama seluruh proses ini memasukkan aktivitas dan diulangi di mana guru menyet audio atau video dan kata-kata atau frasa yang dibawakan oleh pembicara ini membantu siswa meningkatkan pengucapan dan pemahaman bahasa yang lebih baik. Komunikasi dua arah antara guru dan siswa penting dan guru harus siap untuk menjawab pertanyaan siswa serta memberi umpan balik yang membantu siswa memahami dengan lebih baik keseluruhan proses. Ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa dan memastikan bahwa mereka dapat mengerti dengan baik apa yang mereka dengar dalam bahasa yang dipelajari. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman lain dapat mendeskripsikan menurut pendapatnya masing-masing mengenai poin yang ketiga ini, yaitu tentang deskripsi proses pembelajaran menyimak dengan tahapan pre-listening, listening, dan post-listening. Saya persilahkan. Di sini saya akan menanggapi
Untuk poin tahapan-tahapan mendeskripsikan video dengan tiga tahapan yaitu pre-listening, listening, dan post-listening. Nah, menurut pendapat saya untuk tahap yang pertama yaitu pre-listening, terlihat pada video tersebut kegiatan pembelajarannya yaitu guru terlebih dahulu mengenalkan cerita dengan mengajak peserta didik untuk menirukan nyanyian yang berkaitan dengan cerita yang akan disampaikan. Kemudian barulah guru memulai cerita mengenai beberapa hewan. Dan di dalam cerita tersebut pun guru menggunakan kosakata yang dapat dipahami peserta didik untuk memahami apa isi dari cerita tersebut. Nah, dari tahapan pre-listening ini adalah tahapan pertama untuk peserta didik dalam menyimak. Yang kedua yaitu listening. Nah, terlihat pada video tersebut, pada tahap listening ini, guru menguatkan kembali isi cerita dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik seperti siapa saja tokoh yang ada pada cerita tadi dan apa saja ciri-ciri hewan yang ada pada cerita tersebut. Kemudian dari situlah terjadilah tanya jawab mengenai isi yang telah diceritakan tadi. Oke, untuk yang ketiga mungkin ada pendapat lain mengenai tahapan post listening. Nah, untuk yang ketiga sendiri mengenai tahapan post listening ini, dari video tersebut terlihat bahwa guru meminta peserta didik untuk menuliskan kembali isi cerita yang didengar dan menceritakan kembali ke teman-temannya. Baik, mungkin selanjutnya untuk yang ketiga. Akan saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu salah satu strategi paling tepat digunakan oleh guru dalam pembelajaran menyimak dalam video tersebut adalah intensive listening, diikuti dengan pertanyaan konferensif yang mendetail. Penggunaan strategi ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendengarkan dengan seksama dan mendalam. Guru dapat memilih audio atau video yang mungkin memiliki berbagai nuansa atau informasi penting yang memerlukan mendengarkan guru dapat pemahaman mendetail setelah memberi pertanyaan dan meminta siswa untuk merinci informasi yang mereka dengar. Strategi ini membantu siswa mengembangkan keterampilan pemahaman mendalam, meningkatkan kemampuan mereka untuk menangkap detail dan mendorong pemikiran kritis. Selain mengasah kemampuan mereka dalam merespon pertanyaan yang melibatkan informasi yang telah rinci, yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan dalam situasi tes. Dengan fokus pada intensive listening dan pertanyaan konferensi mental, siswa akan terlatih secara efektif dalam memahami dan menafsirkan informasi yang mereka dengar dalam bahasa yang dipelajari. Oke, baiklah. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau menanggapi untuk yang ketiga, strategi apa yang paling tepat digunakan dalam video pembelajaran tersebut? Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilahkan kepada Grace Nesa. Menurut saya, strategi yang paling tepat digunakan oleh guru dalam pembelajaran menyimak dalam video tersebut yaitu strategi bercerita. Karena penggunaan strategi ini memberi kesempatan bagi siswa untuk mendengarkan dengan seksama. Guru dapat memilih cerita atau buku yang mungkin memiliki berbagai informasi yang penting. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan yang diminta siswa untuk merinci informasi yang mereka dengar. Strategi ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan pemahaman dan mendalam, meningkatkan kemampuan mereka untuk menangkap detail dan mendorong pemikiran secara luas. Selain mengasah kemampuan, mereka juga dapat merespon pertanyaan yang melibatkan informasi yang lebih berguna dalam kehidupan sehari-hari dan dalam situasi tes. Ini juga membantu siswa untuk mengasah kemampuan mereka dalam merespon pertanyaan
pertanyaan yang diberikan oleh oleh guru. Dan siswa akan terlatih secara efektif dalam memahami dan menafsirkan informasi yang mereka dengar dalam bahasa yang mereka mudah pahami. Itu pendapat saya. Moderator. Baik, silakan kepada Saudari Mayang. Apakah suaranya tidak terputus, moderator? Apakah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih moderator. Izin menanggapin pendapat yang telah disampaikan. Menurut saya pendapat ini sudah memberikan pandangan yang baik tentang pembelajaran dalam hal menyimak ini. Mungkin menggunakan pendekatan intensive listening, diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan konferensif yang mendetail, memang dapat memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi peserta didik. Keuntungan utamanya adalah memungkinkan siswa untuk mendengarkan dengan sesama dan memahami detail-detail penting dalam materi audio atau video yang tersedia. Selain itu juga, strategi ini juga menurut saya merangsang pemikiran kritis siswa, karena mereka harus merincikan informasi yang mereka dengar dan mereka lihat dari audio dan video. Kemampuan siswa dalam merespon pertanyaan yang memerlukan informasi yang telah diuraikan juga sangat berharga dalam konteks sehari-hari dan dalam situasi tes. Dengan fokus pada intensive listening dan pertanyaan konferensi, siswa akan dapat lebih efektif dalam memahami dan menafsirkan informasi dalam bahasa yang dipelajari pada hari itu. Semua ini adalah langkah positif dalam memperkuat keterampilan menyimak peserta didik. Kiranya sekian pendapat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mayang. Baiklah, untuk yang ketiga ini saya sedikit menambahkan. Untuk yang ketiga ini menurut pendapat saya mengenai strategi apa yang tepat digunakan untuk mendeskripsikan video tersebut. Nah, menurut pendapat saya dari 11 strategi menyimak yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran pada video tersebut yaitu strategi bercerita. Mengapa demikian? Karena di dalam strategi bercerita, salah satu cara dalam penyampaiannya atau penyajian materi pembelajaran itu dilaksanakan secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada peserta didik. Nah, terlihat dari video pembelajaran tersebut, dalam kegiatan pembelajarannya itu guru menyampaikan sebuah cerita dan peserta didik diminta untuk menyimak dan menuliskan kembali isi cerita tersebut. Nah, hal tersebut dapat melatih peserta didik pun dalam kegiatan menyimak dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, telah selesainya diskusi pada hari ini. Jika ada banyak kata yang salah dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down.